Halo kalian semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kali ini kita akan menceritakan alur sebuah film bergenre horror thriller supranatural. Di film ini akan bercerita tentang sekelompok remaja SMA yang ingin mencari sensasi dan popularitas dengan melakukan ritual pemanggilan arwah. Dan pemanggilan arwah tersebut dimanfaatkan untuk konten media sosial. Namun, di balik semua itu, ada rahasia kelam yang jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Penasaran dengan ceritanya? Selamat datang di channel Sinema Kilat dan ini dia alur cerita film The Ghost Game. Kisah dimulai dengan seorang gadis SMA bernama Jayun yang sedang tertidur pulas di dalam kamarnya. Namun tiba-tiba ia terbangun karena mendengar suara aneh yang berasal dari luar. Suara langkah pincang yang berputar mengelilingi kamarnya yang membuat bulu kuduknya merinding seketika. Saat ia melirik, terlihat sosok gadis dengan kaki pincang berjalan pelan sambil menatapnya dengan tajam. Dan ternyata hal tersebut hanyalah sebuah mimpi dan Jayun langsung terbangun dari mimpi buruk itu dengan napas tergesa-gesa. Tapi wajah gadis pincang tersebut ternyata begitu nyata dan yang lebih mengerikan, ia sadar bahwa sosok tersebut sangat mirip dengan kakaknya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sejak kematian sang kakak, keluarga Jayun tidak pernah sama lagi. Orang tuanya bercerai dan ia tumbuh bersama ayah yang kini menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki anak perempuan bernama Suwo. Meski mereka tinggal serumah, Jayun dan Suwo tak pernah benar-benar akrab. Karena pada saat ini sekolah sedang libur panjang, Jayun pun menghabiskan waktu dengan teman-teman dekatnya melewati video call di sana. Di antara mereka ada Jiho, si ide kreatif yang juga seorang konten kreator amatir, Miun, gadis penakut tapi selalu penasaran, Jiun yang kalem tapi mudah panik, dan Dongjun satu-satunya pria dalam geng mereka selain Jiho. Dalam obrolan santai tersebut, Jiho tiba-tiba mengajukan ide gila dan dia menyarankan untuk membuat konten viral dengan melakukan ritual pemanggilan arwah di sebuah bangunan terbengkalai. Ia bahkan menunjukkan video dari akun lain yang sempat viral karena telah menampilkan ritual serupa. Ush. Ritual itu disebut sebagai The Ghost Game. Konon katanya, ritual tersebut bisa memanggil arwah orang mati untuk menjawab pertanyaan tentang masa depan. Meski belum terbukti benar, rumor mengatakan ada sekelompok siswa SMA yang dulu pernah mencoba ritual tersebut, dan semuanya hilang tanpa jejak. Namun, alih-alih takut, Jiho justru merasa tertantang. Menurutnya, jika video mereka bisa viral, mereka akan mendapatkan uang dan popularitas yang sangat besar. Setelah beberapa perdebatan kecil, semua pun akhirnya sepakat untuk ikut kecuali mereka kekurangan satu orang untuk jadi media ritual. Dan disinilah Jayun mulai membujuk adik tirinya Suwo untuk ikut bersama mereka. Malam itu, mereka semua sepakat berangkat esok pagi menuju lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat terkutuk. Keesokan harinya, Jayun menyiapkan barang-barang yang diperlukan, termasuk gelang kaki peninggalan kakaknya. Satu-satunya benda yang membuatnya merasa dekat dengan sang mendiang kakaknya. Dan ia pun mengenakannya dengan hati-hati sebelum berangkat ke lokasi. Setelah semua berkumpul di titik temu, mereka berfoto bersama untuk kenang-kenangan mereka. 하나, 둘, 셋. 영상인데? Sepanjang perjalanan, Miun pun terus merasa tidak enak dan ia menceritakan desas-desus bahwa kota ini dulu digunakan sebagai tempat pembuangan mayat. Setelah beberapa jam mencari, mereka akhirnya menemukan sebuah gedung tua yang terlihat paling menyeramkan di antara reruntuhan lainnya. Jiho yakin inilah lokasi yang sama seperti di video viral tersebut. Mereka pun segera masuk ke dalam
menyusuri ruangan gelap dan berdebu hingga akhirnya menemukan simbol bintang tergambar di lantai persis seperti yang ada di video sebelumnya. Bau busuk menyengat pun mulai tercium. Jian yang penakut mulai panik dan ingin pulang. Tapi Jayun berhasil menenangkannya dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja dan ini pun hanya untuk konten semata. Di tengah ruangan itu terdapat 4 tiang besar yang dililit oleh rantai. Tiang tersebut mengelilingi sebuah waduk berisi air hitam pekat di dalamnya. 이게 뭔데? 혼. 혼? Menurut legenda, air itu adalah tempat di mana ratusan arwah terjebak. Dan para arwah di sana menunggu seseorang untuk memanggil mereka keluar. Jiho yang membawa cairan merah menyerupai darah pun menjelaskan bahwa itu hanya pewarna buatan untuk membuat simbol ritual. 악마를 부르는 문양입니다. 존나 잘 그렸구만. 얼추 대략 된 것 같으니까 딴 거 준비하죠. Tapi tanpa diketahui yang lain, Jayun pun ternyata mempunyai rencana yang lain. Setelah simbol selesai tergambar, ia pun mengusulkan agar mereka melakukan ritual yang sesungguhnya. Bukan pura-pura seperti di video, tapi Jayun meyakinkan untuk mereka melakukan ritual yang asli. Teman-temannya pun sontak sempat menolak. Tapi Jayun beralasan bahwa jika berhasil, konten mereka akan jauh lebih viral dan populer. Akhirnya, mereka pun setuju dan Suo dipilih menjadi media pemanggilan arwah karena tubuhnya yang paling tenang. Namun diam-diam ia melukai telapak tangannya sendiri dan meneteskan darah ke simbol ritual, yang membuat campuran tersebut menjadi benar-benar memancing arwah di sana. Mereka pun duduk mengelilingi simbol bintang, menyalakan lilin dan menulis pertanyaan di kertas kecil. Setiap orang punya pertanyaan masing-masing tentang cinta, masa depan, atau keinginan pribadinya. Sementara Jayun pun menulis pertanyaan sederhana yang berbunyi, apakah aku bisa bertemu lagi dengan kakakku? Sebelum memulai, Jayun pun memberikan gelang kaki kakaknya kepada Suo agar dikenakan. Dan akhirnya ritual pun dimulai. 물에 맨발로 두 발을 담근다. 그리고 질문자들은 반드시 답변받은 순서대로 나가야. 문을 열었습니다. Mereka membaca mantra dengan suara bergetar, sementara Suo berdiri di tengah waduk dengan kepala tertutup kain. Beberapa detik pertama tak terjadi apa-apa, hingga tiba-tiba Suo mulai bergetar hebat, tubuhnya menegang dan lilin di sekitar mereka padam bersamaan. Yang akhirnya ritual pun berhasil. Suo yang kerasukan mulai menjawab setiap pertanyaan satu persatu. Suara yang keluar dari mulutnya pun bukan lagi suaranya sendiri. Saat giliran Jayun, sosok dalam tubuh Suo pun menatap tajam dan menjawab, benar. Ia yakin arwah kakaknya benar-benar hadir di hadapannya. Tapi keadaan berubah mengerikan saat tubuh Suo mulai berjalan pincang, berputar mengelilingi mereka seperti sosoknya dalam mimpi Jayun. Dan ketika kembali menyala, Suo tergeletak pingsan dengan simbol aneh yang terbakar di pergelangan kakinya. 이게 뭐야? 대박이야. 애들아 씨발 대박이라고 이거. Panik pun mulai melanda. Mereka memutuskan untuk keluar dan mencari bantuan. Tapi pintu gedung pun tak bisa dibuka. Semua sinyal ponsel hilang. Dong Jun berusaha menendang pintu, tapi hasilnya seolah mereka benar-benar dikurung di dunia yang lain. Sementara itu, Myun mulai berperilaku aneh. Ia pun mendengar bisikan dari atas kepalanya dan melihat bayangan seseorang di langit-langit. Teman-temannya pun tak menyadari karena saat itu mereka justru senang melihat video yang baru diunggah Jiho
sudah menembus 100.000 penonton hanya dalam hitungan menit saja. Tiba-tiba Myun pun berteriak dengan sangat histeris. Dia mengambil tongkat besi dan menyerang Suo yang masih tak sadarkan diri. Dongjun pun berusaha menahannya, tapi Myun menjadi semakin brutal. Dan tanpa diduga, Jiho menusuk Myun dari belakang. Darah pun berceceran di lantai dan semuanya pun hanya bisa terdiam. Dongjun tentunya sangat kaget bukan main. Ia memeriksa kertas pertanyaan milik Myun dan menemukan tulisan yang berbunyi, "Apakah aku bisa terbebas dari Jiho yang selalu membuliku?" Dan jawabannya, tidak. Itu berarti kematian Myun sudah diramalkan dalam ritual tadi. Sementara Jiho yang kini bergetar mengaku tidak tahu kenapa ia melakukannya, seolah ada yang telah mengendalikan tubuhnya sendiri. Ketika mereka melihat hasil rekaman kamera, terlihat jelas bahwa Jiho berjalan pincang seperti kesurupan. Padahal ia tidak mengalami cedera apapun sebelumnya. Singkat cerita, listrik pun kembali padam dan saat lampu menyala, Jiho sudah menghilang. Mereka mengikuti jejak darah dan menemukan Jiho dalam kondisi mengenaskan, dengan luka di tangan, dirantai di tiang besi agar tidak menyerang lagi. Jayun yang merasa bersalah akhirnya memutar ulang rekaman ritual. Di situ, ia menyadari kesalahan yang sangat besar. Mereka meninggalkan pola bintang tidak sesuai urutan, yang menyebabkan arwah yang terpanggil menjadi marah. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan mengulangi ritual dan menutupnya dengan benar. Meski sudah banyak yang meninggal, mereka tetap melanjutkan upacara penutupan. 열었습니다. Namun, iblis yang merasuki tubuh Suo sudah tidak mau pergi lagi. Ia berpura-pura menjadi Jayung, kakak yang sangat dirindukan oleh Jayun. Dongjun pun berteriak agar Jayun sadar bahwa itu hanyalah tipuan iblis semata. Mereka akhirnya menyelesaikan ritual sesuai urutan dan sinyal ponsel pun kembali muncul. Dongjun pun segera menghubungi bantuan dan ternyata video ritual mereka kini menembus 1 juta penonton, tepat seperti ramalan di kertas Jiho sebelumnya. Sambil menunggu bantuan datang, Dongjun pun menulis catatan cinta untuk Jayun dan mendapatkan balasan yang manis. Karena ketika ia menyalakan listrik kembali, Jiho ditemukan tewas dengan luka sayatan di lehernya. Dan terlihat jelas dalam rekaman bahwa Suo lah yang melepaskan rantai dan membunuhnya. Tak lama kemudian, Jian yang ketakutan mulai kerasukan dan menghantamkan kepalanya sendiri ke dalam. Dan di sana, Dongjun pun tersadar, setiap kali ramalan terwujud, orang itu akan mati tak lama setelahnya. Dongjun pun lalu membacakan kertas pertanyaannya sendiri yang berbunyi, "Apakah Jayun menyukaiku?" Jawaban di kertas itu ternyata tidak. Ia menatap Jayun, tapi Jayun hanya terdiam. Di matanya ada sesuatu yang disembunyikan, dan sementara itu Jian yang sekarat menyerahkan kertasnya kepada Dongjun yang bertuliskan, "Siapa orang yang disukai oleh Dongjun?" Ia ternyata menyukai Dongjun sejak lama. Tapi patah hati karena pria itu memilih Jayun, dalam amarahnya ia mencoba menyerang Jayun, namun akhirnya dirantai oleh Dongjun. Tak lama setelah itu, pintu rahasia pun terbuka. Dongjun dan Jayun masuk ke dalam dan menemukan ruangan ritual kuno, lengkap dengan simbol-simbol lama
dan tulisan merah menyerupai darah tepat di dinding tersebut. Dan tulisan itu berbunyi, setiap orang yang melakukan ritual akan mati. Mereka pun mendengar jeritan Jiun dari belakang, dan ketika kembali, gadis itu pun sudah tewas mengenaskan. Saat itulah kebenaran akhirnya terungkap. Jayun tiba-tiba menusuk Dongjun dari belakang. Dengan wajah datar, ia mengakui bahwa semua ini adalah rencananya sendiri. Sejak awal, Jayunlah yang mengusulkan ide konten pada Jiho, memilih lokasi dan membawa Suo ikut serta. Motifnya tentunya hanya satu, menghidupkan kembali kakaknya yang sudah meninggal dengan menggunakan tubuh Suo sebagai wadah arwahnya. Ia tahu bahwa gelang kaki kakaknya adalah kunci untuk membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia arwah. Beberapa hari sebelum ritual, ia sudah mencari tahu tentang ritual tersebut, dan pemanggilannya bukan hanya bisa meramal nasib, tapi juga memindahkan jiwa orang mati ke tubuh orang yang hidup, dengan syarat asalkan ada tumbal yang akan dikorbankan. Dan tumbal itu adalah teman-temannya sendiri. Suo yang sempat sadar dari pingsan mencoba melawan, tapi Jayun memasangkan kembali gelang kaki itu dan membacakan mantra terakhir. 열었습니다. 열었습니다. Jayun mengenakan pakaian dan perhiasan kakaknya pada Suo, lalu melanjutkan ritual pemanggilan arwah sang kakak yang akhirnya muncul dalam tubuh Suo. Jayun pun menangis, memeluk erat, dan memohon maaf karena dulu tak bisa menyelamatkannya. Ia berkata ingin mulai segalanya dari awal, hidup bersama kakaknya kembali, meski dalam tubuh yang berbeda. Namun kebahagiaan itu hanya sesaat, tubuhnya tiba-tiba bergetar, darah pun keluar dari matanya, dan ia pun terjatuh. Dan ternyata isi ramalan di dalam kertas Jayun tertulis, apakah aku akan bertemu lagi dengan kakakku? Dan arwah pun menjawab benar. Akhirnya, kini ramalan itu telah terpenuhi karena Jayun benar-benar bertemu dengan kakaknya di dunia kematian. Yang akhirnya sebagai syarat penjawab ramalan, Jayun pun meninggal dunia. Dan film pun berakhir.